Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 23 April 2024. Saudara, jangan lupa saudara, hari ini saudara di pagi yang cerah ini kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau mendengar suaranya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 26 dan Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan 30. Saudaraku yang terkasih, jujur saudara, berapa banyak dari kita yang mendengarkan homili, khotbah, baik di gereja saudara, mampu mengerti dan memahami apa yang disampaikan. Dengan kebisingan roda kehidupan kita ini saudara, kita sering gagal fokus dengan apa yang ada di depan kita. Kita sulit untuk mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar kita. Begitu sibuk dan penatnya seorang suami seharian bekerja, setelah pulang ke rumah saudara, berapa banyak dari para suami yang mampu fokus mendengarkan keluhan ocehan sang istri. Hari ini Injil yang kita baca dan renungkan memperlihatkan kepada kita saudara, bagaimana para pemimpin Yahudi yang ada bersama Yesus mendengarkan Yesus. Namun saudara, mereka tidak benar-benar mendengarkannya. Karena Yesus tidak mengatakan apa yang mereka harapkan untuk didengar. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yohanes 10 ayat 24. Saudara, Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 25 ayat 10 ayat 25 sampai dengan 30. Mendengar ini, para pemimpin Yahudi saudara dan yang lain marah dan mengambil batu ingin melempari Yesus. Dari jawaban Yesus ini saudaraku yang terkasih, ditujukan juga kepada kita sekalian yang mengaku pengikut Yesus, yang mengaku orang Kristen sebagai domba-dombanya. Kepada domba dituntut untuk selalu mendengar dan taat kepada sang gembala. Mendengar suara gembala saudara dan memiliki ketaatan adalah syarat mutlak sebagai domba. Mengapa? Karena hakikatnya domba hewan sangat lemah dan rentan. Kemampuan bertahannya terbilang buruk dalam menghadapi predator. Larinya tidak secepat hewan-hewan lemah lainnya saudara. Jadi domba menggambarkan sosok yang lemah, bodoh, mudah tersesat, selalu dalam bahaya dan tidak berdaya.
sehingga menghadapi tantangan yang penuh mata bahaya dan gampang tersesat. Saudara-saudaraku yang terkasih, domba-domba yang baik akan selalu berusaha untuk mendengarkan suara gembalanya, saudara, dan setia mengikutinya. Namun, realita dalam keseharian ada banyak suara lain, saudara, yang menyesatkan kita. Suara-suara ini seringkali membuat kita tidak berkonsentrasi, saudara, untuk mendengarkan suara Yesus. Acap kali suara-suara handphone terdengar lebih baik ketimbang suara Tuhan yang memanggil kita untuk datang kepadanya dalam rangkaian doa dan ekaristi. Masih banyak suara-suara lain dalam hidup kita yang membuat suara Tuhan nyaris tidak terdengar. Sehingga saudara, tak sedikit dari kita yang ke gereja mengikuti ekaristi hanya sekedar melarikan diri sejenak dari kebisingan dunia. Di gereja hanya melepaskan lelah dari kepenatan dunia. Tidak fokus untuk mendengar suara Tuhan melalui homili yang disampaikan. Dan kesempatan ke gereja untuk beristirahat tidur sambil ngorok. Renungan pagi hari ini, saudaraku, mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa seharusnya kita memiliki kerinduan yang mendalam untuk mendengarkan suara Tuhan. Memang kita tak akan mendengar suara Tuhan yang menyampaikan akan harapan kita. Tidak, saudara. Tuhan tidak akan menyampaikan suaranya sesuai dengan harapan kita. Justru sebaliknya, saudara. Tak sedikit homili yang kita dengar itu terlalu malu untuk kita dengar. Yang menyakitkan hati kita. Dosa dan rasa bersalah kita menyebabkan kita merasa tidak layak menerima Yesus yang berbicara kepada kita. Sehingga kita gagal, saudara, untuk mendengarkan Dia. Seakan-akan kita dihakimi saat itu. Sehingga kita tak fokus dan memahami akan suara Tuhan. Kita menolaknya karena itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kita sering, saudara, seperti Adam dan Hawa. Ketika mereka mendengarkan bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, saudara, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 8. Oleh karena dosa kita, saudaraku yang terkasih, ini dapat menyebabkan kita merasa telanjang dan malu. Dan kita tergoda untuk menyembunyikan diri kita dari Tuhan. Sehingga kita tidak mendengarkan suaranya memanggil kita. Sebagai domba-dombanya, pengikut Kristus, saudara, kita dituntut untuk mendengar suaranya. Dengarkanlah Dia, saudara. Dengarkanlah Dia, Sang Gembala kita. Dengarkanlah Dia. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama aku. Haleluya. Wahyu 3 ayat 20. Hari ini, saudaraku yang terkasih, kita semua diajak untuk mendengarkan kembali suara Sang Gembala kita yang baik. Mendengarkan suaranya, membuka pintu, saudara, dan mengikuti Dia dengan penuh kesetiaan. Dengan melakukan hal ini, saudaraku yang terkasih, kita menemukan sekali lagi bahwa tidak ada hal lain yang kita inginkan ketika Tuhan adalah gembala kita. Sebab kebaikan dan kemurahannya akan mengikuti kita sepanjang hidup kita.
Dan satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mazmur 27 ayat 4. Diam di rumah Tuhan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.